Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kesimpulan Hidup. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang sebagian orang yang bertanya, jika Tuhan satu, kenapa banyak agama yang berbeda? Pertanyaan ini tentunya kita akan coba cari di dalam Al-Quran. Karena Al-Quran merupakan wahyu yang diturunkan oleh Tuhan. Berikut jawaban dari pertanyaan tersebut berdasarkan Al-Quran terjemahan tafsir Kemenak. Bismillahirrahmanirrahim. Quran Surat Yunus ayat 19. Manusia itu dahulunya hanya umat yang satu dalam ketauhidan. Lalu mereka berselisih. Seandainya tidak karena suatu ketetapan yang telah ada dari Tuhanmu, pastilah di antara mereka telah diberi keputusan azab di dunia tentang apa yang mereka perselisihkan itu. Jadi pada awalnya, manusia hanya satu umat, tetapi mereka berselisih. Tuhan Maha berkehendak, kenapa Tuhan tidak menjadikannya tetap satu umat saja? Quran Surat Hud ayat 118. Jika Tuhanmu menghendaki, tentu Dia akan menjadikan manusia umat yang satu. Namun mereka senantiasa berselisih dalam urusan agama. Quran Surat Al-Maidah ayat 48. Kami telah menurunkan kitab suci Al-Quran kepadamu, Nabi Muhammad, dengan membawa kebenaran, sebagai pembenar kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya, dan sebagai penjaganya acuan kebenaran terhadapnya. Maka putuskanlah perkara mereka menurut aturan yang diturunkan Allah, dan janganlah engkau mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk setiap umat di antara kamu, kami berikan aturan dan jalan yang terang. Seandainya Allah menghendaki, niscaya Dia menjadikanmu satu umat saja. Akan tetapi Allah hendak mengujimu tentang karunia yang telah Dia anugerahkan kepadamu. Maka berlomba-lombalah dalam berbuat kebaikan. Hanya kepada Allah kamu semua kembali. Lalu Dia memberitahukan kepadamu apa yang selama ini kamu perselisihkan. Allah yang Maha Kuasa, seandainya menghendaki, niscaya akan membuat manusia satu umat saja. Tetapi manusia selalu berselisih, dan Allah hendak menguji manusia tentang karunia yang telah Allah anugerahkan kepada manusia. Setelah terjadi perselisihan, dan manusia tidak menjadi satu umat saja, lalu Allah mengutus para nabi, sesuai dengan Quran Surat Al-Baqarah ayat 213. Manusia itu dahulunya umat yang satu dalam ketauhidan. Setelah timbul perselisihan, lalu Allah mengutus para nabi untuk menyampaikan kabar gembira dan peringatan. Allah menurunkan bersama mereka kitab yang mengandung kebenaran untuk memberi keputusan di antara manusia tentang perkara yang mereka perselisihkan. Tidak ada yang berselisih tentangnya kecuali orang-orang yang telah diberi kitab setelah bukti-bukti yang nyata sampai kepada mereka, karena kedengkian di antara mereka sendiri. Maka dengan kehendaknya Allah memberi petunjuk kepada mereka yang beriman tentang kebenaran yang mereka perselisihkan. Allah memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki ke jalan yang lurus. Setelah Allah mengutus para nabi bersama kitab yang mengandung kebenaran,
Ternyata orang-orang yang telah diperlihatkan mujizat dan telah diberi kitab, tetap ada yang berselisih dikarenakan kedengkian di antara mereka. Berdasarkan hal tersebut, maka terdapat umat manusia yang sesat dan juga terdapat manusia yang diberi petunjuk. Sesuai dengan Quran Surat An-Nahl ayat 53. Seandainya Allah berkehendak, niscaya Dia menjadikanmu satu umat saja. Akan tetapi Dia menyesatkan siapa yang Dia kehendaki dan memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki. Kamu pasti akan ditanya tentang apa yang kamu kerjakan. Lalu, siapa orang-orang yang diberi petunjuk? Quran Surat Al-Baqarah ayat 213. Manusia itu dahulunya umat yang satu dalam ketauhidan. Setelah timbul perselisihan, lalu Allah mengutus para nabi untuk menyampaikan kabar gembira dan peringatan. Allah menurunkan bersama mereka kitab yang mengandung kebenaran untuk memberi keputusan di antara manusia tentang perkara yang mereka perselisihkan. Tidak ada yang berselisih tentangnya, kecuali orang-orang yang telah diberi kitab setelah bukti-bukti yang nyata sampai kepada mereka, karena kedengkian di antara mereka sendiri. Maka dengan kehendaknya, Allah memberi petunjuk kepada mereka yang beriman tentang kebenaran yang mereka perselisihkan. Allah memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki ke jalan yang lurus. Berdasarkan ayat tersebut, orang-orang yang diberi petunjuk adalah orang yang beriman. Lalu siapa orang-orang yang disesatkan? Quran Surat Asy-Syura ayat 8. Seandainya Allah menghendaki, niscaya Dia akan menjadikan mereka umat yang satu. Akan tetapi, Dia memasukkan orang-orang yang Dia kehendaki ke dalam rahmat-Nya. Adapun orang-orang zalim, mereka sama sekali tidak memiliki pelindung dan penolong. Orang-orang yang disesatkan adalah orang-orang yang zalim. Mereka tidak memiliki pelindung dan penolong. Jadi, mereka yang terlebih dahulu zalim, kemudian Allah menyesatkan mereka. Lalu, siapakah orang yang zalim itu? Quran Surat Al-An'am ayat 21. Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang mengada-adakan suatu kebohongan terhadap Allah, atau yang mendustakan ayat-ayat-Nya? Sesungguhnya orang-orang yang zalim itu tidak beruntung. Jadi, orang-orang yang paling zalim adalah orang-orang yang mengada-adakan suatu kebohongan terhadap Allah, ataupun orang-orang yang mendustakan ayat-ayat-Nya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli yata'awalu Quran. Konten ini hanya berbagi ilmu. Maaf jika dalam pembahasannya masih banyak kekurangan dan terdapat kesalahan. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga kita semua dalam keadaan sehat, jiwa dan raga, juga menjadi pribadi yang lebih baik. Referensi ada di deskripsi. Silahkan kalau ada yang mau menulis komentar, saran atau kritik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.